Ketika si Dajjal ini ditemui sama bapaknya si korban, dia ini bahkan bilang kalau sebaiknya berdamai saja. Hal tersebut tentu saja membuat bapaknya sangat emosi sehingga menghantamkan kursi. Halo teman-teman online-nya Mama Yona, selamat datang kembali di acara Mama Cita. Mama Yona bercerita. Cerita apa ya hari ini? Namun hari ini Mama Yona akan membahas sebuah kasus yang memilukan yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2008 lalu. Bahkan kasus ini sampai diangkat menjadi sebuah film karena selain ceritanya yang mampu menguras emosi, film ini juga merupakan bentuk protes dari masyarakat Korea atas hukuman yang diberikan kepada tersangkanya yang dianggap sangat tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh si penjahat kepada korbannya. Hope adalah judul film yang akan Mama Yona ceritakan hari ini, Mon. Rilis pada tahun 2013 di Korea Selatan. Mama Yona yakin kalian yang sudah menonton dan membaca sinopsis dari film ini pasti setuju kalau Mama Yona bilang film ini bikin kita banjir air mata. Bener nggak? Kalau Mama Yona pribadi sih, pas Mama Yona mencari informasi tentang film maupun kejadian nyata dari kasus ini, karena Mama Yona juga memiliki seorang anak perempuan, memang nggak bisa dihindari air mata itu tetap keluar dari mata. Cerita bermula ketika seorang gadis kecil berusia 8 tahun pergi menuju ke sekolahnya sendirian. Di tengah perjalanannya, dia diculik oleh seorang lelaki tua yang ternyata adalah seorang pedofil. Dan kalian pasti tahu selanjutnya kan, gadis cilik tersebut mengalami kekerasan seksual. Tapi sebelum Mama Yona masuk lebih dalam ke ceritanya, Mon, untuk siapapun yang menonton video Mama Yona ini dan pernah mengalami trauma pelecehan seksual dalam bentuk apapun, ada baiknya tidak usah melanjutkan menonton video Mama Yona yang ini ya, Mon. Lebih baik kalian menonton video dari Mama Yona yang lainnya saja. Oke, lanjut ke cerita. Tidak hanya mengalami kekerasan seksual, Mon, gadis cilik malang tersebut juga mengalami penganiayaan yang cukup parah, sehingga menyebabkan anggota fisiknya mengalami cacat permanen dan mengalami trauma psikis yang mendalam. Ketika dia membuka matanya untuk pertama kalinya, setelah dia sadar dari operasi, dia sangat ketakutan ketika melihat laki-laki, termasuk laki-laki itu ayahnya sendiri. Sampai seperti itu trauma psikis yang dialami oleh gadis cilik tersebut. Di situ perasaan ayah dan ibunya benar-benar hancur, Mon. Yalah, anak yang paling disayang sepenuh hati mendapatkan perlakuan sekejam itu. Gimana gak hancur perasaannya? Percayalah, Mon, seorang ibu itu anaknya digigit nyamuk aja, dikejar itu nyamuk sampai dapat, kalau udah dapet digeplok sampai gepeng. Gak ada ampun tuh nyamuk. Perkara digigit nyamuk aja, seorang ibu tuh bisa sampai kayak gitu loh. Apalagi ini anaknya diperlakukan sampai kayak gitu. Nah, ada scene yang paling mengharukan dari Ada scene yang paling mengharukan dari film Hope ini, Mon. Yaitu ketika sang ayah berusaha keras untuk mendapatkan lagi kasih sayang dari sang putri dengan memakai berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memakai terus kostum dari karakter kartun kesayangan si anak. Karena hanya ketika sang ayah ini memakai kostum dari tokoh favorit si anak ini, anak tersebut tidak takut kepada ayahnya dan justru bisa kembali tersenyum. Terus suatu hari ketika sang anak ini sudah sembuh dan kembali mau masuk ke sekolah, sang ayah ini nganterin anaknya dengan tetap memakai kostum itu, Mon. Meskipun bapaknya ini ngikutin anaknya dari jauh dan secara diam-diam gitu. Namun sang anak tahu kalau bapaknya ini lagi ngikutin dia pakai kostum tersebut. Akhirnya sang anak menyadari kalau bapaknya ini terus menjaga dia. Tadi bilang ayah, sekarang bapak, gimana semuanya? Kalian tahu kan kalau berada di dalam kostum rasanya ngap dan juga panas. Pas anaknya buka kostum dari bapaknya ini, diangkat kepala badutnya. Keringatnya si bapaknya luar biasa, banjir sampai leher-leher, Mon. Kemudian si anak ini mengusap keringat yang ada di seluruh wajah bapaknya. Ayo ngaku siapa aja yang nangis pas nonton nyampe adegan ini? Aku sih iya. Nah, ada satu lagi scene yang mengharukan nih, Mon, yaitu ketika teman-temannya memberikan dukungannya kepada si gadis cilik ini dengan menempelkan kertas-kertas di pintu rumah si gadis cilik yang berisikan kalimat-kalimat penyemangat supaya si gadis ini cepat sembuh dan bisa bersekolah lagi bersama semua temannya.
Awalnya satu orang temannya yang melakukan hal itu. Nah, dari satu orang ini menginspirasi teman-teman yang lainnya untuk melakukan hal yang sama, Mon. Akhirnya semua teman-temannya yang lain ikut melakukan juga hal tersebut. Pada awalnya, si gadis cilik ini tidak mau kembali ke sekolah karena merasa takut dan malu, Mon. Namun akhirnya dia mendapatkan kembali keberaniannya setelah tahu kalau dia mendapat support penuh dari teman-temannya. Nah, ini loh yang bikin Mama Yuna salut banget sama pemikiran bocah-bocah Korea yang mereka tuh masih bocil tapi pemikirannya sedewasa itu loh. Keren sekali. Nah, kalau tadi kita masuk ke scene-scene yang mengharukan dan menyenangkan. Nah, sekarang kita masuk ke scene yang paling menjengkelkan menurut Mama Yuna. Nah, di mana si penjahat ini, alias si keturunan Dajjal, alias orang yang sudah melakukan kejahatan seksual kepada si gadis cilik itu, hanya mendapatkan hukuman selama 12 tahun penjara, Mon. Ketika si Dajjal ini ditemui sama bapaknya si korban, dia ini bahkan bilang kalau sebaiknya berdamai saja. Hal tersebut tentu saja membuat bapaknya sangat emosi sehingga menghantamkan kursi ke Dajjal tersebut. Sayangnya terhalang tembok dan kaca penjara, jadinya nggak kena, Mon, nggak kena si Dajjal itu. Padahal Mama Yuna sih berharapnya kena itu kursi, setidaknya keluar darah lah dari kuping si Dajjal itu. Ketika ditanya oleh pihak kepolisian, si penjahat selalu menjawab bahwa dia tidak ingat apapun tentang peristiwa tersebut. Selalu jawabannya tuh seperti itu, bahwa dia tidak ingat apapun. Amnesia lu. Masih saya. Tapi ketika dia berbicara dengan bapaknya si korban, dia ada mengatakan bahwa ketika dia sudah bebas dari penjara nanti, dia akan mencari korban lagi dan melakukan hal yang sama. Nah, film yang juga merupakan bentuk protes atas hukuman tersangka yang cuma 12 tahun ini, Mon, akhirnya berhasil membuat kasusnya dibuka kembali. Semoga saja tersangkanya mendapatkan hukuman yang lebih lama lagi, mengingat luka yang diderita korban harus dirasakannya seumur hidupnya. Oh iya, Mon, ada sebuah adegan juga ketika bapaknya mendengar putusan hakim bahwasanya hukuman tersangka ini hanya 12 tahun penjara. Bapaknya ini udah siap untuk menyerang si tersangka, pengen ngebunuh tersangka itulah pokoknya. Namun dicegah oleh sang anak. Mungkin anaknya nggak mau kalau bapaknya sampai masuk penjara ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kasus realnya. Kasus kekerasan seksual ini terjadi pada tahun 2008 bulan Desember. Korbannya seorang gadis cilik berusia 8 tahun dan namanya disamarkan menjadi Nayong, Mon. Tersangkanya seorang pria bernama Cho Do Sot, 57 tahun. Dia menculik Nayong saat berjalan menuju ke sekolah, membawanya ke toilet umum, dan di dalam toilet itulah, Mon, dia melakukan aksi kejinya. Aku gak tega mau nyebutnya. Nayong diruda paksa secara vagina, anal, bahkan telinganya juga. Gak ada otak. Setelah itu, Cho Do Sot mencekik Nayong dan membenamkan kepalanya ke dalam air supaya Nayong ini kehilangan kesadarannya, Mon. Bahkan dia mengatakan kalau untuk menghilangkan jejak kejahatannya, supaya spermanya tidak tertinggal di tubuh Nayong, pria jahat itu memasukkan selang air ke dalam bagian belakang Nayong sehingga membuat alat kelamin, anus, dan ususnya robek. Cho Do Sot menganiaya Nayong ini dengan sangat parah, Mon, sampai membuat salah satu ususnya keluar dari tubuhnya. Sudah separah itu, Cho Do Sot masih tidak berhenti dengan aksinya, Mon. Dia memasukkan kembali organ tubuh Nayong itu yang keluar dari tubuhnya melalui bagian belakangnya dan kembali meruda paksa Nayong. Nih, aturan orang gak ada akhlak nih udah nyampe tingkat dewa. Nayong juga mengalami rusak telinga dan kepala bagian kanan, serta mengalami dislokasi pada lengan kanannya. Jadi seluruh tubuh Nayong ini, Mon, benar-benar dipenuhi dengan luka. Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan, meskipun Nayong harus menjalani operasi untuk semua luka yang dideritanya. Nah, ada hal yang membuat Mama Yuna kurang sreg dan kecewa kepada petugas yang menangani kasusnya Nayong ini, Mon. Mereka menanyai Nayong selama berjam-jam dan memaksanya untuk menghidupkan kembali traumanya. Jadi setelah Nayong ini mulai pulih dari sakitnya, petugas ini menanyai langsung si Nayong ini tentang peristiwa yang terjadi sama dia itu. Jadi dia harus menjelaskan kembali peristiwa mengerikan yang dialaminya tersebut. Para penyidik itu menanyai Nayong ini, Mon, bahkan di depan para pasien lain yang ada
dalam satu ruangan bersama Nayong itu dan mengharuskan Nayong duduk di kursi. Padahal luka-luka Nayong ini kan masih belum pulih sepenuhnya. Hal tersebut tentu saja membuat Nayong menahan rasa sakit. Kemudian petugas juga menyuruh Nayong untuk bersaksi di pengadilan. Yang mana artinya Nayong kan pasti bertemu langsung dengan si tersangka yang sudah melakukan kejahatan kepada dirinya. Nah, satu lagi yang membuat Mama Yuna kecewa. Gak cuma Mama Yuna deh yang kecewa, ini juga yang menyebabkan kecewaan kebanyakan masyarakat Korea, yaitu hukuman dari tersangka yang cuma 12 tahun penjara ini aja, Mon. Nah, kenapa tersangka ini cuma dihukum 12 tahun penjara, Mon? Klaimnya tersangka melakukan hal itu karena dia sedang dalam keadaan lemah secara fisik dan mental akibat sedang mabuk dan dalam pengaruh alkohol. Nah, meskipun ada hal-hal yang membuat kecewa, ada juga nih hal-hal yang membuat Mama Yuna suka, yaitu media Korea. Mereka memblow up wajah dan nama atau identitas dari si tersangka ini supaya semua orang tuh tahu wajah dari penjahat ini, agar ketika suatu saat bertemu bisa berhati-hati dan mempertahankan keselamatan diri. Hal tersebut juga sudah menjadi undang-undang di sana sih. Kerennya lagi, media sama sekali tidak mempublish siapa nama asli dari korbannya, alamat maupun nama orang tuanya. Semuanya disamarkan. Semoga ini bisa menjadi contoh media-media lain lah ya. Nah, Jo Do-san diperkirakan akan bebas dari penjara 13 Desember 2020 ini, Mon. Meskipun banyak orang mengharapkan dia tetap di penjara, karena masyarakat menganggap dia seperti sebuah ancaman, karena beredar informasi bahwa dia tidak merasa menyesal atas tindakan yang sudah dilakukannya. Bukankah sangat berbahaya kalau orang seperti ini bebas berkeliaran? Nah, Mon, gimana menurut kalian film Hope dan juga kasusnya sendiri? Apakah kalian juga termasuk yang menangis ketika menonton filmnya? Atau mungkin kalian termasuk orang-orang yang memiliki informasi lebih dari apa yang sudah Mama Yuna sampaikan? Boleh banget kalian tambahin di kolom komentar, Mon ya. Sebelumnya Mama Yuna mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!